Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada hari ini Ibu ingin meminta kalian untuk mempresentasikan laporan yang sudah kalian buat. Presentasi tersebut dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Wah, bagus sekali ya pemaparan dari kelompok 1 ini. Namun sepertinya ada beberapa penjelasan yang harus Ibu lengkapi ya. Pada kelompok 1 tadi tidak dijelaskan bagaimana sih cara mengatasi masalah gangguan listrik. Hal tersebut tidak masalah, maka dari itu Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi masalah gangguan listrik. Tindakan yang dapat dilakukan yang pertama ada menggunakan instalasi sistem cadangan. Menggunakan generator listrik atau sistem cadangan lainnya dapat membantu menjaga pasokan listrik saat terjadi pemadaman listrik. Hal ini akan memastikan kelancaran operasional yang lebih tinggi dan meminimalkan dampak negatif pada aktivitas bisnis. Tindakan yang kedua, pemasangan peralatan perlindungan. Menggunakan peralatan perlindungan seperti stabilizer tegangan, peralatan penstabil tegangan, atau alat penangkap petir dapat membantu melindungi peralatan elektronik dari lonjakan tegangan yang merusak. Dan yang ketiga, perawatan dan pemeliharaan yang teratur. Melakukan perawatan dan pemeliharaan rutin pada sistem listrik dan peralatan pendukungnya dapat membantu mencegah kegagalan dan mengidentifikasi masalah potensial sebelum terjadi gangguan yang serius. Dan yang keempat ada merancang sistem listrik yang memadai. Menggunakan desain sistem listrik yang memadai dengan memperhatikan kebutuhan bangunan dan memastikan keandalan dan kapasitas yang cukup dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadi gangguan listrik. Dengan melakukan langkah-langkah tadi, dampak gangguan listrik pada utilitas bangunan gedung dapat dikurangi atau bahkan dihindari, memastikan kelancaran operasional dan kenyamanan penghuni. Terima kasih kelompok 1, sekarang beri aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya, silakan kelompok 2 dipresentasikan. Wah, penjelasan kelompok 2 udah sangat baik ya. Beri aplaus kepada kelompok 2. Pada kelompok 2 hanya membahas tentang sistem pipa air bersih dan sistem sanitasi. Namun ada satu lagi, yaitu saluran pembuangan. Saluran pembuangan bertanggung jawab untuk mengalirkan air limbah dan kotoran keluar dari bangunan. Kerusakan pada saluran pembuangan dapat mengakibatkan kebocoran, penyumbatan, atau bahkan banjir dalam bangunan. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh penumpukan sampah atau endapan yang menyumbat saluran, kerusakan pada sambungan atau pipa saluran, atau penggunaan bahan pipa yang tidak tahan terhadap korosi atau tekanan air yang tinggi. Kerusakan pada saluran pembuangan dapat mengganggu operasional bangunan, menyebabkan bau tidak sedap, atau bahkan mengancam kesehatan penghuni akibat risiko sanitasi yang serius. Cara mengatasinya bagaimana sih? Yang pertama ada pemeliharaan rutin. Dengan melakukan pemeliharaan rutin pada sistem pipa dan sanitasi, termasuk pemeriksaan visual, pembersihan, dan perbaikan proaktif dapat membantu mencegah kerusakan yang lebih parah. Dan yang kedua, ada pengawasan. Memantau sistem pipa dan sanitasi secara teratur, termasuk mendeteksi dan memperbaiki kebocoran atau kerusakan kecil sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Dapat membantu mencegah kerusakan yang lebih serius dan mengurangi gangguan operasional. Dengan menjaga sistem pipa dan sanitasi dalam kondisi yang baik, bangunan dapat menjaga kelayakan hunian, menjaga kebersihan dan sanitasi yang baik, serta menghindari kerusakan atau masalah yang lebih serius. Bagaimana? Sudah 2 nih masalah gangguan yang sudah kita bahas. Hingga saat ini apakah ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya, silakan tunjuk tangan. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, lanjut ke kelompok 3 ya. Terima kasih kelompok 2. Baik, penjelasan pada kelompok 3 ini sudah sangat bagus ya teman-teman. Silakan beri aplaus. Setelah Ibu mendengar penjelasan kelompok 3, sepertinya sudah tidak ada yang harus Ibu lengkapi atau Ibu evaluasi. Bagi Ibu ini sudah cukup baik dan sudah cukup lengkap ya teman-teman. Gimana nih untuk teman-teman sekalian? Sudah pada paham kan penjelasan dari kelompok 3? Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 atas pemaparannya. Ibu sangat senang melihat hasil kerja kalian. Baik teman-teman, karena masih ada waktu setengah jam lagi, Ibu akan menjelaskan ya masalah pada utilitas bangunan gedung.
yang belum dijelaskan oleh kelompok 1, kelompok 2, maupun kelompok 3. Kira-kira ada yang tahu nggak nih masalahnya apa? Ya, betul sekali ya teman-teman, masalah dengan sistem pemanasan atau pendingin udara. Bisa disebut juga HVAC. Yang merupakan masalah umum yang dapat terjadi pada utilitas bangunan gedung. Sistem HVAC bertanggung jawab untuk mengatur suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara dalam bangunan. Apa aja sih masalah dalam sistem HVAC tersebut? Yang pertama ada kerusakan pada unit pendingin atau pemanas. Kerusakan pada unit pendingin atau pemanas dalam sistem HVAC dapat mengganggu kemampuan sistem untuk mengatur suhu yang diinginkan. Misalnya jika unit pendingin rusak, suhu dalam ruangan bisa menjadi tidak nyaman atau terlalu panas. Sebaliknya, jika unit pemanas mengalami masalah, suhu dalam ruangan bisa menjadi terlalu dingin. Kerusakan pada unit-unit ini dapat disebabkan oleh kerusakan mekanis, kegagalan komponen, atau keausan yang berkepanjangan. Selanjutnya yang kedua, ada masalah kebocoran pipa. Kebocoran pada pipa dalam sistem HVAC dapat menyebabkan kehilangan refrigeran. Yang selanjutnya, ada kebocoran pada pipa. Kebocoran pada pipa dalam Selanjutnya kebocoran pipa. Kebocoran pada pipa dalam sistem HVAC dapat menyebabkan kehilangan refrigeran atau fluida kerja yang diperlukan dalam proses pendinginan atau pemanasan. Kebocoran pipa dapat mengakibatkan penurunan efisiensi sistem dan mempengaruhi kemampuan sistem untuk menjaga suhu yang diinginkan. Selain itu, kebocoran pipa juga dapat menyebabkan kerusakan pada struktur bangunan akibat kelembapan yang berlebihan atau kebocoran air. Masalah yang ketiga ada masalah pengatur suhu. Masalah dengan pengatur suhu dalam sistem HVAC dapat membuat suhu dalam ruangan sulit untuk dikendalikan. Misalnya, suhu yang diatur tidak sesuai dengan suhu yang sebenarnya dalam ruangan, atau pengatur suhu tidak berfungsi dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaknyamanan bagi penghuni bangunan, terutama jika suhu tidak stabil atau sulit untuk diatur sesuai dengan kebutuhan. Dan masalah yang terakhir, dampak negatif pada efisiensi energi bangunan. Masalah pada sistem HVAC dapat berdampak negatif pada sistem efisiensi energi bangunan. Misalnya, jika unit pendingin atau pemanas bekerja dengan tidak optimal, atau ada kebocoran pada pipa, sistem HVAC akan mengkonsumsi energi yang lebih banyak untuk mencapai suhu yang diinginkan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan penggunaan energi dan biaya yang lebih tinggi. Selain itu, masalah dengan pengatur suhu yang tidak efisien dapat menyebabkan penggunaan energi yang tidak perlu. Selanjutnya, apakah masalah tersebut bisa ditangani? Ya, masalah tersebut bisa ditangani. Yang pertama dengan cara perawatan dan pemeliharaan rutin. Melakukan perawatan dan pemeliharaan rutin pada sistem HVAC seperti pembersihan, penggantian filter udara, atau pengecekan komponen penting dapat membantu mencegah kerusakan atau masalah yang lebih serius. Kedua, pemantauan dan pemecahan masalah. Memantau sistem HVAC secara teratur dan menangani masalah dapat dengan cepat membantu mencegah gangguan yang lebih besar. Jika terdapat masalah, segera lakukan pemecahan masalah atau panggil teknisi HVAC yang terlatih untuk memperbaiki masalah dengan sistem. Dan yang terakhir, peningkatan efisiensi energi. Melakukan peningkatan pada sistem HVAC untuk meningkatkan efisiensi energi seperti penggantian unit yang sudah usang dengan yang lebih efisien, pemasangan pengatur suhu yang cerdas, atau peningkatan isolasi bangunan dapat membantu mengurangi konsumsi energi dan biaya yang terkait. Dengan melakukan perawatan yang baik, pemantauan secara teratur, dan tindakan perbaikan yang tepat, masalah dengan sistem HVAC dapat diminimalisir. Hal ini akan menjaga kenyamanan penghuni bangunan dan meningkatkan efisiensi energi bangunan secara keseluruhan. Tidak terasa, sudah 2 jam waktu berlalu, kita mempelajari masalah-masalah yang dapat terjadi pada utilitas bangunan gedung. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, berarti sudah paham ya teman-teman semua tentang masalah-masalah yang terjadi pada utilitas bangunan gedung. Sekali lagi, Ibu ucapkan terima kasih atas teman-teman semua yang sudah hadir dan mau memaparkan hasil
laporannya. Untuk bukti fisik laporannya boleh ditaruh di meja ya. Ibu berharap bahwa pembelajaran hari ini telah memberikan kalian wawasan baru dan memperluas pemahaman kalian tentang dunia di sekitar kita. Teruslah belajar dengan gairah dan tetap bertujuan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Ingatlah, pembelajaran tidak berhenti di dalam kelas. Teruslah menjelajahi pengetahuan, bertanya, dan mencari tahu lebih banyak. Dunia penuh dengan pelajaran menarik yang menunggu untuk ditemukan. Demikian yang Ibu dapat sampaikan. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.